Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi Dewan Juri. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri Azhara dari STN Lemah Mekar 3, Kabupaten Indramayu. Hobi saya membaca buku, berenang, dan taekwondo. Cita-cita saya menjadi seorang polwan. Nah teman-teman, hari ini saya akan bercerita dengan judul Legenda Desa Sumban, Desa Kedokan Gabus, dan Desa Suket Baju. Cerita ini saya ambil dari indramayutradisi.com tahun 2017. Pada zaman dahulu, saat Desa Sumban masih berupa hutan belantara, hiduplah seorang gadis cantik. Ia bernama Nyi Mengol. Suatu hari, pada saat Nyi Mengol sedang mencuci pakaiannya, datanglah pemuda dari Cirebon yang ingin melanjutkan perjalanannya ke Karawang. Ternyata pemuda itu melihat ada gadis yang sangat cantik, lalu mengajak gadis itu untuk berkenalan. "Hai gadis cantik, siapakah namamu? Bolehkah aku berkenalan denganmu?" Namaku Nyi Mengol, Tuan. Rumahku tidak jauh dari sungai ini. Kemudian pemuda itu jatuh hati dan mempersunting Nyi Mengol. Beberapa bulan kemudian, Nyi Mengol hamil. Pada saat Nyi Mengol sedang mengandung usia 2 bulan, Pinangeran merasa tugas yang diembannya belum selesai dan pamit hendak melanjutkan perjalanannya ke Karawang. Dan Pinangeran berpesan kepada istrinya, "Istriku, jaga dan rawatlah bayi yang ada di dalam kandunganmu. Akang berjanji suatu hari pasti akan menengok anak kita." "Baiklah Kang, Dinda pasti akan merawat anak kita dengan penuh kasih sayang." Akang titipkan sebilah keris serta jubah yang akan dikasihkan kepada anak kita kelak sudah dewasa. "Baiklah Kang, Dinda pasti akan memberi 2 benda ini kepada anak kita kelak sudah dewasa." Kemudian Pinangeran pergi ke arah Karawang. Akang! Beberapa bulan kemudian, Nyi Mengol melahirkan anak laki-laki. Ea. Sayang, yang diberi nama Jaka Sumbon. Jaka Sumbon tumbuh menjadi pemuda yang badannya tegap, kuat, gagah, dan perkasa. Selain tampan, ia juga rajin bekerja, berbakti kepada orang tua, dan rajin beribadah. Suatu hari, pada saat Jaka Sumbon sedang duduk di halaman rumahnya, ia melihat ada gundukan tanah yang aneh. Gundukan tanah apa ini? Wah, keris rubah usang. Milik siapakah ini? Aku harus bertanya kepada ibu. Ibu. Tak, 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 klik. Ibu di mana? Ya nak, ibu, milik siapakah keris serta jubah usang ini? Ini adalah milik ayahmu, nak, yang melanjutkan perjalanannya ke Karawang. Ayahmu bernama Pinangeran. Ia berasal dari kota Cirebon. Benarkah ibu? Kalau begitu, izinkanlah Jaka Sumbon untuk mencari ayah sampai ketemu. Doakanlah Jaka Sumbon, Bu. Baiklah nak, ibu pasti akan selalu mendoakanmu. Ya Allah, mugi-mugi ngawas liramu sing arep mangkat. Mugi-mugi diparingi selamat lan barokah.
Setan naradoyan, demit orang dulit. Bangunlah nak, pergilah nak. Ibu pasti akan selalu mendoakanmu. Kemudian Jaka Sumbon pergi ke arah Cirebon dengan menaiki kudanya. Hop! Iha! Taklak, taklak, taklak. Sampainya Jaka Sumbon di daerah Cirebon, ia bertemu dengan seorang perawan sunti dan menanyakan milik siapakah keris serta jubah usang yang ia bawa. Perawan sunti yang ternyata adalah bibinya sendiri memberi petunjuk bahwa orang yang sedang ia cari berada di daerah Darmayu. Jaka Sumbon bergegas ke daerah Darmayu dengan menaiki kudanya kembali. Hop! Taklak, 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 taklak. Sampainya Jaka Sumbon di daerah Darmayu, ia bertemu dengan banyak orang dan salah satunya adalah ayahnya, Pinangeran. Jaka Sumbon pun menceritakan semua kisah yang diceritakan oleh sang ibu. Pinangeran terpaku mendengar kisah tersebut dan berkata kepada Jaka Sumbon, "Hei anak muda, aku Pinangeran, orang yang kau maksud. Tetapi aku tidak mempercayai bahwa kau benar-benar anakku." "Benarkah Tuan? Kau Tuan Pinangeran? Kalau begitu, kau adalah ayahku. Ujian apakah yang harus aku hadapi, ayah?" "Ha. Bagus, bagus. Kau harus bertarung denganku." Kemudian Jaka Sumbon mengeluarkan kerisnya dan siap bertarung dengan sang ayah. Cat! Ha! 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 Ah! Karena kalah, Jaka Sumbon melempar kedua benda tersebut. Dan Jaka Sumbon pergi entah kemana. Ternyata keris yang ia lempar melayang-layang hingga jatuh sampai ke sungai Sampang Cilalanang. Dan keris tersebut berubah menjadi ikan belet atau yang biasa kita sering sebut ikan gabus. Kembali ke cerita, desa tersebut dinamakan Desa Kedokan Gabus. Sedangkan jubah yang ia pakai terlempar dan melayang-layang dan jatuh ke sebuah gundukan tanah hingga tumbuh menjadi rumput. Kemudian desa tersebut dinamakan Desa Suket Baju. Sedangkan desa bekas kediaman Jaka Sumbon dinamakan Desa Sumbon. Desa Sumbon terletak di Kecamatan Kloya, Kabupaten Indramayu. Demikianlah cerita ini saya bawakan. Amanat dari cerita ini bahwa kita harus senantiasa menghormati kedua orang tua dan kita harus menjadi pekerja keras yang giat untuk menggapai cita-cita kita. Dalan-dalan menjadi sawit, ajak lalen mampir Majasi. Saya bermisi pamit. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.